Sehingga mohon maaf di situ identitas masih tertera logo maupun nama SMK Negeri 1 Mojosongo. Monggo nanti file ini setelah diterapkan di masing-masing sekolah bisa diganti sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan di format Excel ini karena nanti SKP ini adalah masa transisi, sehingga SKP Januari, Juni, dan Juli, Desember itu akan dikonversi nilainya, sehingga tetap aplikasi ini akan memadukan nilai periode Januari, Juni dengan Juli, Desember. Sebelum nanti sampai jauh, kami awali dulu Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah pirsa materi-materi yang sudah disampaikan di awal oleh Cabdin 5 melalui TU maupun melalui kepala sekolah, bahwa interval penilaian kategori cukup, baik, sangat baik untuk Permenpan RB nomor 3 tahun 2021 mengalami perubahan. Yang baik itu sampai 103 itu masih dikategorikan baik, sedangkan yang 104 ke atas baru dikategorikan sangat baik. Langsung saja Bapak Ibu, biar cepat kami akan menyampaikan teknis pengisian form SKP ini, hasil buatan tim yang di finishing oleh teman kami Bu Yuyun dari SMK Mojosongo. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada form Januari Juni 2021 berisi bulan Januari sampai terakhir. Ini nanti data dapat panjenengan lihat pada SKP lama panjenengan masing-masing. Pangapunten, ini untuk kepala sekolah nggih. Kita awali dari data pegawai. Seperti biasa Bapak Ibu, dari data pegawai, mohon maaf, ini contoh juga masih atas nama Bapak Suyatno, PLT, Kepala SMK Negeri 1 Mojosongo, beliau Kepala SMK Negeri 1 Banyudono. Pejabat penilai, itu kalau Kepala SMK, berarti Pak Andang Fitriadi selaku SMK. Atasan pejabat penilai, Pak Nasikin. Mohon maaf, hari Juni Pak Kacabdin masih atas nama Bapak Nasikin. Oke. Untuk penanggalan perencanaan, jelas ya, Januari, penilaiannya pada 30 Januari. Sampun nggih, untuk kolom data pegawai sangat mudah dan sudah sering. Form SKP sama, ini untuk yang kita unduh kita ambil dari SKP panjenengan di tahun 2021 yang sudah panjenengan susun persis nanti. Monggo. Termasuk monitoring yang sudah sering panjenengan hafal, sudah sering panjenengan susun, sampai mohon maaf nanti ditambahkan pada nilai perilaku Bapak Ibu. Oke. Monggo. Nilai perilaku berarti panjenengan untuk kepala sekolah nanti akan dinilai oleh Pak Andang selaku pejabat penilai panjenengan. Oke. Mohon maaf, ini kepemimpinan mestinya terisi karena panjenengan kepala sekolah. Ini contoh saja. Nah, ini nanti setelah selesai dari kolom ini, maka ini bukan dari form ini yang harus panjenengan cetak untuk diupload ke e-file. Karena menurut petunjuk BKD, file yang harus diupload ke e-file tetap menggunakan form SKP lama. Jadi pakai form SKP lama panjenengan buka Januari sampai Juni, terus yang nilai perilaku panjenengan isi itu akan di-print melalui form SKP yang lama. Untuk yang Januari sampai Juni. Sampai di sini dulu, nanti akan langsung kita lanjutkan ke pengisian form SKP periode Juli Desember. Mohon maaf Bapak Ibu, langsung saja kita awali dari data pegawai, sama seperti tadi. Dan mohon maaf, mungkin nanti untuk yang Juli Desember, kami kurang hafal kemarin Pak Sadimin itu mulai TMT kapan, nanti panjenengan saged menyesuaikan untuk pengisian atasan pejabat penilai. Untuk penandatanganan, ini sudah kami isikan sesuai dengan nota dinas atau surat edaran dari Sekda
yang menyatakan ini. Nanti untuk penilaian pada laporan penilaian kinerja PNS. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf terkait dengan istilah-istilah. Sebelum ada SKP itu kita pernah mengenalkan istilah dengan DP3. Lantas SKP form lama, peraturan lama itu ada namanya PPK, penilaian prestasi kerja PNS. Untuk Permen Pan RB nomor 3 tahun 2021, nama PPK dirubah nama lagi menjadi penilaian kinerja PNS. Jadi nanti menjadi PKPNS. Itu Permen Pan RB yang terbaru. Setelah data pegawai, kita masuk ke rencana SKP, Bapak Ibu. Rencana SKP. Mohon maaf, kami hanya akan menyampaikan bahwa Pan RB yang baru tahun nomor 3 tahun 2021 kriteria hasil bahwa nanti yang akhir itu yang diharapkan adalah dilihat dari hasilnya. Kalau SKP lama itu dilihat dari kegiatannya. Untuk itu pada aturan SKP yang baru ini kebijakan ataupun kegiatan rencana adalah atas ke bawah, up to button. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala TU bahwa apa yang menjadi rencana kerjanya Pak Kepala Dinas Pendidikan dan seterusnya, sehingga dari Kepala Dinas sampai yang paling bawah itu akan menjadi runtut. Untuk itu monggo nanti pada rencana SKP ini sudah difinalisasi kemarin oleh tim panjenengan pirsani piyambak di Excel-nya. Di situ ada kolom rencana kerja atasan langsung. Artinya kalau panjenengan kepala SMA berarti rencana kerja atasan langsung panjenengan Pak Kasih SMK. Rencana kerja atasan langsungnya kepala SMA berarti Pak Kasih SMA. Rencana kerjanya kepala sekolah SLB berarti Bapak Kasih SLB. Dan secara kebetulan, mohon maaf untuk Dukcapil 5 saat ini Bapak Kasihnya hanya satu, yaitu Pak Andang Fitriadi, pelaku Kasih SMK dan PLT Kasih SMA maupun SLB. Ya, makanya di kolom ini rencana kerja atasan langsung kami isikan dari 1, 2, 3. Ini adalah dari rencana kinerjanya Pak Andang selaku Kasih SMA maupun Kasih SMA dan PLT Kasih SLB. Di situ masih ada, maka di situ kami ketik, misalnya di sini ada pengelolaan pendidikan SMA, SMK, garis miring SLB, monggo nanti panjenengan sesuaikan dengan satuan pendidikan panjenengan masing-masing, termasuk di rencana kinerja. Kalimat-kalimat ini kenapa harus terlaksananya, tersusunnya? Karena orientasi Permen Pan RB-nya itu adalah hasil, sehingga menurut Permen Pan RB pada rencana kinerja kalimatnya harus semacam itu. Masalahnya kalau nanti panjenengan mau kembangkan, dipersilakan, yang jelas bakunya semacam ini. Lanjut ke aspek, ada 3 aspek, kualitas, kuantitas, dan waktu. Ini akan beda dengan SKP yang lama. Kalau SKP yang lama ada biaya, pembiayaan, sekarang tidak ada. Oke, monggo. Di sini ada indikator kinerja individu, IKI. Ini juga nanti akan panjenengan bisa lengkapi, panjenengan bisa sesuaikan dengan kalimat yang sudah disusun oleh tim. Waktu, di sini ada hari efektif kerja. Hari efektif kerja sudah kami susunkan nanti di kolom menu, kolom beranda, ini sudah ada RME. Nah, RME-nya akan menampilkan nanti hari efektif. Otomatis nanti kalau ini sudah kita isi per bulan, di sana akan muncul tadi yang namanya hari efektif. Efektif ini. Target, mestinya 100%. Checklist ketersediaan laporan, ini untuk sementara, ini tidak di print nanti. Ini adalah checklist ketersediaan laporan pendukung yang harus dilakukan oleh pejabat penilai. Jadi pejabat penilai panjenengan dalam hal ini Bapak Kasih. Demikian Bapak Ibu untuk form perencanaan SKP, termasuk di sini ada atas, ini ada A, itu ada kinerja utama Bapak Ibu.
kinerja utama ini adalah panjenengan selaku tenaga fungsional yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah seperti tadi yang dingendikake Pak Wiyarso. Jadi misalnya di sini ada contoh kolom paling bawah menjadi tim penilai angka kredit. Nah, ini kan berarti di situ. Kalau tugas tambahan, kinerja tambahan, atau di sini kalau yang baru itu kreativitas, kalau yang lama, maka sekarang di Permenpan baru namanya ide. Maka ini adalah tugas-tugas yang bisa panjenengan tambahkan, di mana kalau dikaitkan dengan PAK, itu tidak mendapatkan nilai, atau tidak ekuivalensi nilainya tidak ada. Itu maka panjenengan masukkan di kinerja tambahan. Ini untuk form rencana SKP. Kita lanjut ke yang lain. Otomatis kalau rencana SKP sudah panjenengan isi, nanti pada bulan Juli dan seterusnya akan panjenengan bisa lihat semacam ini. Sudah muncul secara link. Kita lanjut Bapak Ibu. Keterkaitan. Setelah rencana SKP kita lihat keterkaitan. Di sini adalah apa yang sudah panjenengan rencanakan pada rencana kerja panjenengan, itu kita kaitkan dengan angka kredit. Angka kredit di sini, ini mohon maaf, ini sudah dirumus. Tadi di depan sudah di kolom data pegawai sudah angka kredit ini kalau di kolom pembelajaran, di kolom sebagai guru, maka ini sudah disesuaikan dengan pangkat golongan panjenengan. Nanti sudah otomatis terisi. Oke. Sudah otomatis terisi kecuali yang merah-merah ini, yang bernyala merah ini harus panjenengan isi sesuai dengan angka kredit yang panjenengan harapkan. Sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Itu. Yang selanjutnya kolom nilai Jabfung, nilai jabatan fungsional. Ini nanti akan sudah otomatis, sudah otomatis tersusun, ternilaikan, dari apa yang sudah panjenengan isi pada kolom nilai PAK. Ya sudah panjenengan nilaikan pada kolom PAK. Niki. Nah ini sudah rumus semua, sehingga nanti panjenengan kalau sudah terkaitan dengan PAK sudah. Nilai perilaku. Nah, nilai perilaku Bapak Ibu, ini panjenengan selaku kepala sekolah, pastinya nanti ini akan dinilai oleh Bapak pejabat panjenengan di atas panjenengan yaitu Pak Andang. Cuma ini mohon maaf dinilai kosong karena ini nanti ini kemarin file kami dari guru, maka kepemimpinan tidak kami isi. Yang berikutnya hasil. Nah, menikah. Sebelum ke hasil, Bapak Ibu, mohon maaf kami tambahkan. Di sini ada kolom review. Ini juga untuk saat ini belum kita gunakan, tetapi ini dapat digunakan untuk kebijakan internal, checklist pada saat nanti akan menilaikan SKP itu benar-benar terlaksana atau tidak. Sehingga nanti kalau terlaksana ya ini kita kasih tanda, kalau tidak ya tidak. Karena apa Bapak Ibu? Pada Permenpan yang baru ini ada kita verifikasi PAK Bapak Ibu. Di mana verifikasi PAK ini yang menandatangani adalah ketua tim PAK di kabupaten masing-masing. Kalau dicontoh ini masih Pak Freddy Sulaksono, walaupun sekarang walaupun sudah pindah, tetapi karena di Boyolali masih Pak Freddy, maka tertulis Pak Freddy. Maksudnya apa? Maksudnya di Permenpan yang baru ini, kalau panjenengan itu tidak mencantumkan dalam SKP, terus di akhir tahun PAK tahunan panjenengan menilaikan, maka sesuai dengan form verifikasi ini, verifikasi PAK ini, mestinya tim penilai PAK tidak akan menilai yang panjenengan nilaikan. Karena tidak tercantum dalam SKP. Demikian juga kalau SKP-nya dimasukkan, kegiatannya tidak tercapai, itu hanya akan mengurangi ketercapaian. Prosentasenya mestinya tidak menjadi 100%. Sehingga di sini ada rekomendasi. Ini adalah rekomendasi penilai angka kredit. Ini terkait kolom verifikasi angka kredit. Yang berikutnya hasil PK.
Nah, ini Bapak Ibu, hasil penilaian kinerja ini, nah ini hasil penilaian kinerja, namanya sudah berubah menjadi penilaian kinerja. Kalau SKP lama penilaian prestasi kerja (PPK), sekarang menjadi hasil penilaian kinerja. Di sini sudah mencantumkan sudah dengan rumus, sudah dengan rumus penilaian tadi nanti hasil akhirnya di mana yang SKP itu bobotnya 60%, yang perilaku bobotnya adalah 40%. Sehingga yang paling bawah 98,90-nya adalah nilai SKP panjenengan periode Juli sampai dengan Desember. Untuk itu nanti pada akhirnya panjenengan akan melihat pada terakhir, baris terakhir ini, di sini ada beberapa hasil akhir dari integrasi, konversi antara SKP lama dan SKP baru. Ya, nanti akan tersusun semacam ini. Kalau integrasi jelas ya. Integrasi ini Januari Juni berapa? Ini untuk exit pembantu untuk mengkonversi antara nilai Januari Juni sampai Juli Desember. Yang berikutnya cover, ini seperti biasa Bapak Ibu. Nanti cover penilaian kinerja PNS. Ini semacam ini saja, satu lembar. Dan tidak usah di-print dengan kertas besar seperti biasanya. Sehingga nanti penilaian kinerja pegawai itu hanya akan terdiri dari 2 atau 3 lembar. Itu cover. Nah, ini nggak usah tabel angka kredit ya, ini nggak usah kita print. Ini tadi angka apa ya? RME itu hari efektif. Laporan terakhir penilaian kinerja PNS nanti semacam ini. Selain cover, data pegawai, yang di print nanti adalah cover, data pegawai, dan SKP, hasil SKP, serta laporan dokumen penilaian kinerja ini. Dan perlu panjenengan ketahui Bapak Ibu bahwa sekarang penandatanganan penilaian kinerja pegawai tidak sampai ke atasan pejabat penilai. Sehingga cukup ke pejabat penilai. Sehingga kalau guru nanti Bu Yusuf menyampaikan, mestinya guru hanya sampai kepada kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian secara singkat penjelasan kami tentang pengisian aplikasi SKP yang sudah disusun bersama tim. Monggo nanti kalau belum jelas secara lengkap, secara detail, kita bahas di waktu yang lain-lain nanti biar dilanjutkan untuk yang SKP lainnya dulu. Dan harapan saya punya usul ke Cabdin, kalau bisa nanti mungkin bisa ditindaklanjuti secara luring di wilayah masing-masing. Demikian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.